ketiga, akankah Geek bisa mendapatkan 1 poin lagi nih? Ya apalagi di game yang pertama kan kita tahu Geeknya ini bener-bener hampir di one-sided kan. Ya, tapi mereka masih bisa mempertahankan. Betul. Game kedua mereka berhasil mendominasi. Nah, jadi jelas ini adalah reset point juga untuk AP Brand. First lagi. Oke, lagi ya. Lagi. Tapi sekarang kayaknya AP Brand udah tahu masalahnya ada di Baxia sih. Ini Iya. juga Faramis dong. satu hero yang muncul dari Marki sebagai jungler. Dengan pola band yang berbeda kali ini untuk AP Brand dengan munculnya Baxia ya Faramis bisa banget di first pick karena AP Brand kayaknya sadar mereka mau kontes antara Faramis dan juga Bruno. Brunonya bener ini maksa untuk melepaskan Bruno. Again? Ternyata tidak Mungkin. apa-apa. Kalau berpikir dari sisi AP Brand bisa ngambil ke arah Faramis, Valen kan masih kebuka. Ya dan masih ada Lilia juga sih Betul. sebenarnya ya untuk tim fight kumpul ini masih cukup nyaman dan jangan lupakan kemarin itu ada Yves buat lawan Faramis. Oke. Tapi Yves, wah kalau ada Yves-nya terus ada Faramisnya juga sekarang ini agak sulit ya karena Matilda bisa menyelamatkan. Ada Guarding Win untuk keluar dari zona real world. Yap, dan lagi-lagi Matilda. Hati-hati handphonenya kelempar. Dan Faramisnya oke. Valentina terbuka untuk bisa diambil atau ya justru mau lebih secure lagi kayak tadi juga Lilia. Iya ada betul. Karena untuk Yves yang kemarin sempat dibawakan waktu ada Faramis ya kita nggak melihat kehadiran Matilda. Yap. Kalau ditutup juga tapi sekarang ini ada Matilda. Akai dulu. Ya ini Ro yang opsi kedua setelah Baxia ya Cepat ya. untuk Marki. Kita ngeliat juga untuk kontes objektif Retribution yang on point apalagi dibantu dengan adanya Akai ini jadi satu tabungan lagi objektif nantinya. Lilia diambil dan Fredrin kali ini tidak gentar ketemu sama Lilia dan Akai. Fredrin sekarang digunakan untuk KLTZ kemungkinan. Ini Sport Marco bisa pakai cloud lagi nggak sih? Om, ini udah enak banget dengan tabrak belakangnya kan. Mereka punya Bisa banget bisa. hal-hal yang kayak begini, buset support sistemnya banyak juga. Terus bisa blessing dot sambil jadi Spectre mode ya. Iya. Ada Nether Realm. Betul. Jadi mah tabrak belakang aja dulu, ngetes aja dulu ilmunya. Iya, tapi untungnya memang sudah ada Akai juga jadi untuk adu retribution di objektif. Ini Geek Yap. ini punya power juga untuk berjumpa dengan Fredrin. Sedangkan Lilia yang sekali lagi akan menjadi gangguan karena tim fight kumpul kan biasanya dipakai oleh Faramis. Oke, banning phase yang kedua. Belum terlihat lagi untuk XP Khalid kah? Yang kali ini akan dipersempit tapi ternyata lagi-lagi Minotaur. Gak dikasih nih 3 game berturut-turut. Oke, tanpa Mino. Tapi Cuman kombinasi dengan Akai om. Apa yang tepat? Romer, Kombinasi yang tepat untuk bersama dengan Akai. Karena kan kita tahu Akai bisa jepit, bisa ngebubarin. Kan? bener. Soalnya mereka juga bisa main tetap sih sama ya konsepnya Ruby juga Ruby bisa. lagi juga ya, bagus Ruby banget juga nih. bisa buat lawan si Faramis kan. Iya, Ya. sekali tarik pakai Ammo Vended lagi Spectre Mode hilang kan? Atau satu. Rafaela. Wow, buat Gila. anti slownya. I do what I want Dirat. to do. Oke. Kan ada Khalid ya. Ini look dengan Khalidnya luar biasa banget tadi. Zoningnya dia yang hit langsung ke KLTC 2 hit dari Lisa Tornado-nya itu langsung mundur tadi KLTC-nya jadi nggak bisa kontes untuk adu retrik. Iya, dan ini AP Brand udah mulai dikejutkan sih ya dengan adanya kecolongan 1 poin yang begitu menyakitkan kan. Iya. Telak loh mereka tadi kena. Benar-benar telak. Tapi untuk apakah dari Khalidnya? Tapi enggak. Mereka tahu lebih terancam dengan adanya lapu-lapu. Yap. Oke, ini yang harus waspada. Kalau ada hero dash yang bisa split juga ya, yang bisa dimainkan. Benedetta juga masih ada. Akto juga itu masih ada. Ya, It's my way ya, or ya the kak. highway. Saya juga melihat kakak tuh tadi. Aduh. Iya. Lu Ah, mau disengat loh. Itu kan udah pakai bando lebah dia. Ikhlas gua. Aduh, pasrah sekali teman saya ya. Tapi untuk Cloud masih terbuka, mau Brody juga masih ada opsi. Yap, XP laner untuk menghadapi dengan hero super kayak begini, damage atau yang sustain? Lebih baiknya. Ngelihat sih sustain ya. Sustain ya. Iya, yang sustain aja. Terizla lagi kah? Ada Terisla kayaknya bisa dibubarin pakai Lapu Fishbane tadi udah ya. enak banget padahal Oh, itu ya Yuzong. tabrak-tabrak belakangnya itu. Bene gak sih? Benedetta Pakito juga Yap. sebenarnya juga terbuka kali ini untuk bisa menculik lini belakang ya karena main front to back yang dari tadi dibawakan oleh AP Brand juga masih belum berjalan cukup baik ya Simpan dan ya. ini dia Yep. Cloud-nya yang di secure. Langsung di pick lagi Khalid.
tanpa ragu untuk Luke sebagai satu hero kemenangan juga ya. Wih, Indo Pride. Wih, Yeay. terima kasih bro. Team is picking. Go Indonesia go katanya. Nah, ya dengan 2 pick terakhir yang sama dengan game sebelumnya. Kita punya Khalid dan juga Ruby. Ini juga sebenarnya sama nggak sih? Cuman beda di Akai sama Baxianya aja. Karena Bruno Lilianya pun masih Iya. Ya, Berubah jadi, ya. jadi intinya kalau Baxia di ban keluar Akai ya. Kalau Iya. Akainya di ban keluar Baxia. Ya, kalau dua-duanya di ban, Keluar Kemarin gue Fredrik. oh Guinevere ya kan Guinevere kalau biasanya. kemarin. Masalahnya sekarang Guinevere juga udah di ban terus tuh. Hmm. Kan itu tamat kan ya Om. hero kemenangannya Marki kemarin waktu main di Ah. game 4. Game Iya. Udah tamat ya, game over. Yap, dan ternyata Ulal. Volvius. Waduh, abang-abangan keluar nih. Wah, Ruby ini ya. dipilih untuk bisa match up dengan Khalid. Ya tapi dari sisi pemberian damage ini Povius gak bakal terlalu bisa catch up buat Khalid. Karena dia butuh item kan, dan dia juga magic damage. Kalau untuk distraksi iya, ini Povius bagus. Tapi kalau untuk impact yang bisa kasih damage, masih kurang buat Benar. Povius. Mungkin ekspektasinya adalah orang-orang akan mendekat ke arah dari Ruby untuk melakukan team fight karena Ruby adalah satu sisi yang sangat-sangat penting. Makanya Poveus juga bisa nabrakin ke arah dia dengan seluruh dash yang dimiliki oleh Ruby. Tapi ini adalah deretan dari tim comparison-nya. Nah ya, ini nggak terlalu jauh dan bahkan bisa dibilang mungkin secara totalnya di line up ratingnya dipegang oleh AP Brand. Late gamenya sih tetap ya dengan kekuatan di Super Marco yang harus ditutup oleh Khalid, oleh Luke. Tapi Cloud dari Super Marco di game yang kedua masih belum bisa membawa kemenangan untuk AP Iya. dan harusnya bisa dibungkam lagi nih. Iya, ini dia waktunya kita akan melihat ke game yang ketiga pertempuran antara Geek versus Happy Brand. Skor masih 1 sama. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan di game yang ketiga? Oke. Apakah semua fasilitas akan digunakan? Yap, ini juga sekarang god laner dari Geek itu kan Cak Bruno ya. Udah bukan Cloudera lagi. Jauh banget ya. Bukan Cak Cak Dera Bruno. lagi. Cak Bruno. Lagi terus. Tapi memang prioritas banget ya. 3 game first pick. First-nya semuanya Bruno. Iya. Tapi akhirnya kelihatan banget potensi dari Bruno itu sendiri. Dan Marki cukup tenang untuk tidak mengeluarkan retribution secara terburu-buru nih. Setelah gangguan yang udah kebaca dari Ogwen. Ya, ini yang kita bilang tadi. Dimana Flaptisi jelas akan kurang damage buat di awal dan dialah yang akan di zoning Luke. Yap. Ini di bawah sendiri. Ya mau nggak mau ya. Akan ada perbedaan damage, akan berbeda dari hitnya juga. Sementara sekarang di area dari orange buff-nya Marki berhasil untuk bisa mendapatkan karena orange buff-nya Ogwen bener-bener dari tadi nemenin farming terus. Iya, karena mancing ke arah retributionnya juga sih yang masih dimiliki oleh Marki. Namun sejauh ini pun kita bisa melihat bagaimana Luke ini menangin match up lane yang tadi dibilang. Povius Iya. ini minim damage untuk bisa ngepoke ke arah Luke-nya. Ya, dan setauku di Tornado ini nggak nge-trigger pasifnya Flaptisi buat nyala. Yap. Ini bener-bener ya gimana lagi loh. Ini dari tadi juga look dari di Tornadonya emang connect juga. Satu combo di Tornado kena ke arah Poveus boleh juga loh tadi rasanya. Ini Poviusnya dengan emblem fighter. Ya. Ya. Terus juga dia bawain Brave Smite ya dia ya Dan pakainya. Vitality ya tadi. Wilderness Blessing juga ada. Plus Vitality. Ya, Vitality buat nambah HP. Elegant Gem first item, Waduh. Flock of Destiny. Markinya tertarik tapi KLTZ tadi maju kembali. Baloeski mana-mana belum tertrigger. Heavy spin yang dimiliki oleh Marki. Yes. Dan 3 Purify juga yang dibawa sama AP Brand ini sangat-sangat respect ya. Tapi nampaknya di bawah rame banget nih. Buset dah, ini udah ada pasar malam di bawah apa gimana di satu wave minion. Tapi sekarang KLTZ-nya mulai maju ke bagian depan. Bahkan satu damage yang memang telah dikumpulkan untuk bisa dibalaskan karena beberapa play yang dimiliki oleh Geek. Luke-nya juga udah mulai hadir untuk zoning balik pergerakan dari KLTZ. Yap, sementara itu sekarang Marki sedikit lagi yang tersisa. Akankah dia mau balik lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Turtle tapi terlalu beresiko. Baloeski pun pulang dulu seperti ya terlalu mengerikan untuk bisa kontes terhadap Turtle yang pertama. Oke, dan ternyata Flaptisi di sini hanya untuk bisa mengganggu dan mengacak-acak lini belakangnya, apalagi dengan emblem-emblem defensif tadi Wah. ya yang terlihat tapi first blood. Oke, kombinasi antara Baloi dan juga Luke mendapatkan satu XP laner yang dimiliki oleh Happy Brand. Tapi Baloeski-nya untuk kali ini akankah dia berhasil kabur dan juga berhasil selamat dari satu Shadow Stamina yang mau dikeluarkan oleh Faramis. Dan ya bertugas sebagai penzoning ya dari Flaptisi yang tadi benar-benar ganggu banget. Yang akhirnya mecahin setup dari Geek Fam sehingga Turtle bisa diamankan. Namun kembali lagi damage yang disumbangkan dari pemain-pemain Geek ini udah terlalu tinggi dan Marki
udah dapetin 1 buah orange buff. Yap, sementara dari Cadera sendiri bisa dilihat ya, berhasil untuk melakukan platingan terhadap satu auto tiger dari bagian atas berdasarkan dan juga berhadapan langsung dengan adanya Super Marco tadi yang untungnya masih bisa dipanggil lagi oleh Matilda. Look, oke, 1v1 situation, tapi Keltesi sudah mulai hadir. Dan sekarang Regin Sentrum ke arah yang berbeda, tapi dikejar habis-habisan dan selesailah sudah. Ini caderanya kembali snowballing Om. Iya, Haskell yang cepat banget tadi. Sudah diselesaikan full plating. Yap, masih Untuk bisa di top tumbang turret. loh. Dan dapat juga bahkan kalau mau pecahin nggak dipecahin. Yap, kok nggak dipecahin? Oke. Apa yang terjadi? Oke. Oh, biar hilang dulu itu, begitu pecah baru Nah. gitu. Jadi gak ada bonus gold lagi buat musuh, Iya. gitu ya. Itu adik-adik. Pinter banget loh Cak Dera ya. Heeh. Gokil. Dan ini juga ngebuat dari Geek kembali unggul tapi Aboy. Yap, sementara itu sekarang di bagian bawah. Kita lihat lagi Aboynya masih berlarian di area tengah. Markinya mundur kembali tapi Baloyski terjebak sudah. Donald of King dikeluarkan dan untuk kali ini Baloyski benar-benar langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Dan juga Cadera bergabung bersama dengan Marki guna untuk bisa memberikan bantuan. Waldinya langsung dikeluarkan, bolanya mau mantul untuk kali ini. Tapi Cadera pun masih berhasil mundur dan sekarang Epic Spin-nya udah berhasil mendorong lagi ke arah Keltesi. Akankah Keltesi berhasil dipanggil lagi dengan 1 guiding win dan itu dia. Masih berhasil dipanggil plus untuk sekarang dari Doraemon tadi udah langsung keluarkan pula Keltesi. Masih berhasil kabur lagi ke tempatnya berbeda. Mereka mencoba untuk mengejar namun masih gagal dan game pause terjadi. Yap, Kyle TZ yang ditargeting oleh pemain-pemain Geek Fam. Ini banyak banget ternyata aksi penyelamatan yang dilakukan ya, berawal dari guiding win sampai ngebuka ke arah Netherrealm. Tapi ya lagi-lagi ini asuransi di late game. Kalau ngelihat dari caderanya aman tentram kayak gini pun bakal jadi jaminan yang harusnya terjamin dari game. Menurut masih oke sih memang ya. Ya. Apalagi dari Flaptisinya juga nih tipikal yang hanya akan mengganggu dulu ya. Ya. Dia bakal melompat dengan Demonic Force-nya. Mengganggu, tapi gak ada masalah selama memang belum punya damage yang memadai. Iya, tapi untuk dari sedikit troubleshoot juga dialami oleh pemain-pemain Geek ya. Kadang nih orang nggak tahu nih yang minta pause siapa, yang di Iya, yang minta pause siapa, yang disikat siapa gitu. Tapi ya ternyata adaptasi dari Geek yang masih berlanjut sampai di game yang ketiga terlihat, tapi nggak yang sedominasi game yang kedua tadi ya. Dari IP Brand juga mereka punya sosok frontline kali ini dari KLTZ-nya sebagai Fredrin dan ternyata Fovius yang membuyarkan lini belakang. Fovius lebih ke untuk sustain team fight mereka ya, yang nge-distract. Tapi ya itu dia Khalid dari Luke ini masih tetap menjadi tumpuan juga. Berulang kali dari Desert Tornado-nya ini berhasil untuk mengacaukan ritme Epic Brand. Dan damage yang diberikan oleh Khalid juga ini tergolong besar. Ya, kenapa kan? dong? Apalagi? Itu dia mau bongkar aib siapa lagi tuh. Di zoom. Itulah ya teman-teman. Kadang siapapun yang kita anggap baik malah mereka yang bongkar aib ya. Jadi baik-baik ya teman-teman ya. Karena biasanya siapapun yang bikin kita percaya justru yang lebih besar ngasih kita kecewa. Iya. Berarti kalian belum menemukan yang tepat. Betul Om, kadang yang paling dipercaya malah berbahaya. Betul. Udah nangis terus. Suka sedih. Biasanya soalnya yang bikin percaya itu buaya. Oke. Kembali lagi, tidak ada buaya, adanya kura-kura. Betul. Yang lagi di set up oleh pemain-pemain dari AP Brand. Ini dia, ada kura-kura dalam perahu. Mari kita lihat siapa saja yang bisa mendapatkan ke arah 1 turtle ini. Oke. Tapi kayaknya nggak ada gangguan yang berarti juga ya. Berhasil untuk didapatkan kembali dan perlahan AP Brand udah mulai ngejar nih dari goldnya. Yap, sementara Baloyski sekarang udah bergabung di area tengah guna untuk bisa membackup lagi ke arah teman-temannya. Tapi Cak Bruno di bagian bawah. Akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 auto turret atau malah cedera dia di situ? Wah, capek ya. Capek nendang terus, meledak betisnya. Pegel. 3 game loh ya, tapi Flaptizi udah selesai dengan Clock of Destiny-nya Om. Oke, itu dia untuk item defense yang memang dibutuhkan oleh Fovius. Selain membuat dia lebih durable, nanti di late game-nya ya damage-nya bakal bertambah juga. Scaling ya? Scaling item. Oke. Tapi di arah middle sepertinya masih di clear dengan cukup aman juga, tapi Baloy. Ya ampun, ini masalahnya beda 3 level di Baloy. Muntung masih bisa bertahan, selamat sejauh ini. Tapi Cadera berhasil memberikan damage dan membuat KLTC mendadak langsung mundur. Oh iya, dia kaget kan sama-sama newbie soalnya. Iya, sama-sama. Oh iya juga.
teman Tapi saya nih. pertempuran kembali terjadi itu pada berbeda dengan Epispin udah langsung dikeluarkan terjepitlah sudah. Tapi Kyle Tezi masih berhasil untuk bisa ngedas dan juga menyelamatkan dirinya. Malah ke sekarang ada 4 player yang mungkin berhasil dipukul mundur oleh beberapa player yang dimiliki oleh AP Brand. Itu splash damage dari Ghostbuster ini juga udah mulai kerasa loh ke tubuh dari Baloy. Yap, dan ya nice brave assault juga. Ketika didorong sampai dengan ujung dinding dari tempatnya Turtle Lord, dia bisa langsung dash out keluar. Di saat usaha guiding winnya tadi gak berhasil ya. Waduh, looknya ditarik, ada satu Shadow Stampede tapi looknya sendirian. Dia lompat, Ragging Centrum, looknya flicker kembali. Dan berhasillah sudah langsung dihilangkan oleh beberapa player yang dimiliki oleh AP Brand. Itu Shadow Stampede juga nge-trigger dari Demonic Force ya. Iya, Kan nge-trigger. kegeser, makanya Geser. tadi ada simfoni dan sinergi yang begitu baik. Sehingga looknya tumbang dan turret juga berhasil dihancurkan. Sedangkan di arah top lane kita lihat bagaimana Super Marco yang masih coba menjalankan dari segi lane-nya, menahan juga pergerakan dari Cadera. Karena kelihatan nih Caderanya masih baik-baik aja nih. Iya, tapi ya Super Marco udah punya DHS juga ya. Yap. Dan ini penting banget untuk Cloud-nya, karena Cloud-nya akan bisa punya damage nanti untuk join ke team fight. Tuh, ini dia. Terlihat ada beberapa player yang sedang memperebutkan Turtle kembali. Sementara untuk Kyle Tezi, Baloyski sudah terkena impact dari Popeye yang ada di atas. Tapi Epispin langsung dikeluarkan begitu saja. Sedikit lagi Epispin siapakah lagi yang akan mendapatkan Turtle. Tapi ternyata Turtle-nya perfect diamankan oleh pemain dari AP Brand. Dan sekarang markinya malah langsung menghilang. Ada satu player dari Kick, namun Luke-nya memanfaatkan untuk bisa menumbangkan ke arah outer tower di area mid dan juga Cadera di atas. Ingin mendapatkan lagi ke arah satu Inerta, tapi Luke-nya dikejar habis-habisan, dikejar satu batalion. Cadera hadir, akankah mereka berhasil selamat dan Banner berhasil selamat. Oh, bahkan Kaltizin yang terancam. Oke, Kyle Tezi dipanggil sih harusnya dengan Augen ya, tapi Augen sekarang dengan satu cycle eagle-nya dia akan menabrak ke arah siapa? Sedikit lagi yang tersisa, Baloy-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda, tapi sekarang Aboy-nya malah langsung dihajar habis-habisan. Sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari Kyle Tezi, dipanggil pulang dan selesailah sudah pertempurannya. Yap, dan akhirnya split push dibalas split push ya. Ini wave bawah pun udah didorong sama Super Marco atas kerugian outer middle turret yang hancur di tangan dari Luke. Yap, dan Marky masih mendapatkan ke arah purple buff, tapi mereka masih ingin melakukan sebuah team fight atau outer turret di area mid. Udah berhasil dihancurkan pula. Mundur kembali semuanya. Ya, tapi ini nice moment juga sih buat AP Brand, karena mereka tiba-tiba dapetin cukup banyak objektif tadi. Iya. The Guardian Helm ini sudah diselesaikan oleh Kyle TZ. Corrosion DHS ini buat Cloud-nya, bisa ke Golden juga. Kalau mau ya Wind of Nature ya. Ya, Sedangkan ya ini item dari, sebenarnya Cadera udah selesai juga buat itemnya kalau mau join team fight bisa. Tapi lihat bagaimana gold dari Cloud-nya. Golden Staff sudah punya 3 item penting. ini makan objeknya banyak banget kan. Iya. Minion-minionnya di clear, terus juga tadi turret-turret juga sempat dapat. Makanya perbedaan gold sekarang udah mulai terasa timpang di antara kedua belah gold laner. Tapi ya, jangan sampai lengah nih, karena dua-duanya punya power split push yang cukup mengerikan kan. Yep. Tadi lengah dikit Luka dapetin outer middle, lengah dikit super makronya, markonya dapat di bawah. Superman. Iya. Ini makro play kan. Iya. Tapi sekarang ya dengan diambilnya Povius ini juga mengganggu bagaimana Baloyski yang nggak bakal mudah nanti untuk menarik dengan M offended-nya dengan Don Run karena itu selalu men-trigger. Lagi kan ada pencurian turret. Wah, itu dia Emo Vendor-nya tadi connect, tapi Pio masih berhasil kabur. Pio-nya masih berhasil selamat dengan Purify yang udah langsung dia gunakan. Look-nya harus pergi ke arah yang berbeda. Soul Bloom-nya sakit banget Look-nya. Aboy? Hanya menjaga sedikit lagi habis tersisa di dalam tubuhnya. Tapi Aboy berhasil langsung dihancurkan di saat ada Lord yang sudah muncul di area yang berbeda. Karena Black Shoes itu juga tricky ya. Mundur lagi ke beberapa detik sebelumnya dia lewat dan dia habis lari dan Black Shoes ternyata membuat dirinya terperangkap terhadap pemain-pemain dari AP Brand sehingga 4 versus 5 membuat dari Geek Fam gak bisa mengkontes terhadap Lord yang sudah dieksekusi oleh AP Brand. Seakan-akan mengulang game pertama juga ya, hanya 1 kill point buat di awal bagi Geek Fam sekarang. Dan ini dia permainan dari AP Brand yang setiap kali kita melihat mereka menang team fight, mereka gak langsung mau nabrakin tapi mereka memilih untuk mengambil objektif. Iya. Masih dapat ya harusnya. Masih dapat. Tapi ya Lordnya pun masih belum muncul, sesaat lagi akan kembali dikawal oleh pemain-pemain dari AP Brand. Tapi untuk kali ini goldnya juga nggak terpaut jauh banget sih. Masih bisa dikejar juga, tapi ya ini nggak ada yang bisa menghentikan Super Marco. Super Marco level 13 loh, Cak Bruno masih level 11 nih, Cadera ini. Terus Cak Bruno. Biar lengket. Karena lumayan berat juga ya, sekali lagi masih ada Flatizi, kalaupun memang ada team fight ini bakal panjang banget. Yep, sekarang Baloyski mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Hanya menyisakan 2 bar SP saja.
Veo tadi menyemburkan satu Ghostbuster yang dia milikin, tapi Baloyski harus kembali menuju ke dalam satu base utama untuk nge-regen HP yang dia milikin. Tapi bisa dibilang power clear-nya juga cukup cepat ya, ada Aboy tapi Lord-nya masih ditahan. Oke, ada satu Cycling Eagle udah dikeluarkan, mundur lagi untuk Augen, tapi 4 playernya masih melihat dari kejauhan. BMI dikeluarkan oleh Super Marco, sementara Baloy terlihat kali ini masih mencari celah untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Dan masih ada base-base start yang dipertahankan. Masuk! Buset, dan langsung masuk begitu saja. Dan mereka sepertinya udah memulai akan perperangan yang akan mereka ciptakan. Tapi satu base utama yang ada di bagian bawah hilang. Itu cuman masuk pakai Dominic Force, ditarik lagi pakai Guiding Wind hanya untuk bisa menghancurkan satu base turret. Iya, dan itu dia. Dari AP Brand yang memang menghindari ya tim fight besar dan mereka rapi banget dari sisi tarik ulur mereka. Iya. Dari eksekusi mereka juga. Jadi mereka nggak pengen untuk tim fight, mereka cuma pengen ambil objektif. Waduh, Marki, hati-hati di belakang udah ada Cloud dengan stack yang emang penuh sepertinya udah dari Artifact yang dimiliki. Itu bisa memberikan dia damage yang sangat-sangat besar loh. Iya. Wow, ini hampir menginjak. Udah level maksimum kali ini. Yep. Satu-satunya pemain yang sudah menginjak level 15, tapi memang damage deal diperoleh lebih tinggi dari Veo-nya dengan pokingan yang terus-terusan terjadi. Ya, dan ini kan cukup banyak ya untuk tim fightnya kumpul terus-terusan bagi kita. Jadi Ghostbusters-nya akan memberikan damage yang terakumulasi. Tapi satunya ini Flap TZ nih. Kalau kita lihat memang, kalaupun ada tim fight-nya dan memang di-trigger nanti dengan Downrun atau I'm Offended-nya, dia bakal bisa sustain juga karena Matilda-nya tadi. Iya. Matilda yang bisa narik dia, membuat dia lebih pede, belum lagi dia juga ada Purify. Itu dia, purify-nya, heal-nya, tarikannya. Ya, tapi untuk Geekfam kali ini mereka punya PR dulu untuk jalanin lane bawah. Tapi Super Marco, di depan. Oke, Super Marco mendadak langsung masuk. Bahkan Cadera tidak sempat untuk bisa kabur ke arah yang lain. Dan selesailah sudah tadi satu damage utama yang dimiliki oleh Geekfam. Dari sisi fisikal berhasil lagi dihancurkan sementara Aboy. Satu DPS magicalnya pun masih bisa bertahan sejauh ini dan Lord sudah muncul. Oh, itu kesadaran bahwa caderannya nggak ada Wind of Nature. Jadi udah langsung digas geng aja dan siapa yang sadar ada Super Marco bersembunyi begitu lama di situ. Iya, dan tinggal Blazing Duet bahkan tadi ya. Pakai sekali Art of Thievery, Blazing Duet. Cadera langsung tumbang juga. Ya, dan ini akhirnya berarti- udah nggak baik-baik aja ya. Betul, dan ini berarti untuk Geekfam-nya harus menyerahkan Lord ini dengan gratis. Cuma-cuma kepada AP Brand. Ya, karena memang 4 versus 5 lagi-lagi ya. Kedisiplinan dari AP Brand, mereka mau coba untuk set up ke arah Lordnya, tapi at least secure satu kill dulu. Yep. Nah ini nih, Cloud-nya udah jadi duluan. Dan juga untuk bisa menangkal dari Cloud-nya ini butuh banget si Baloyski. Yep. Sementara sekarang Baloynya pun menjadi salah satu trigger utama terhadap satu orang yang emang benar-benar mengganggu formasi mereka juga. Pove emang benar-benar hadir untuk bisa menghancurkan formasi. Lini belakangnya diacak-acak, bahkan cuman maju aja nih ngasih geretakan, itu buyar semuanya kan. Kayak takut ya padahal. Iya. Itu dia untuk Povius juga. Memang cukup jarang kita lihat Povius yang muncul. Tapi ya Ruby sih bisa trigger terus-terusan. Apalagi dari Shadow Stampede ya kan. Tapi ya sekarang Lordnya udah mulai masuk, harusnya berjalan di arah bawah. Dan itu I'm Offended-nya tadi nggak kena loh. Berarti untuk beberapa second ke depan tidak akan ada lagi I'm Offended. Sementara sekarang Markinya masih berjuang untuk bisa balik menuju ke arah rekan-rekannya. Udah ada dash yang dia lakukan, tapi belum ada lagi Dominic Force yang udah dikeluarkan lagi oleh Poveus. Mereka semua masih berfokus untuk bisa mendapatkan lore yang ada di bagian bawah. Tapi Baloyski-nya berjuang sendirian di tempat yang berbeda. Aboy berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player, tapi dipanggil sudah. I'm Offended flicker udah langsung dikeluarkan, tapi Kaltusi masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Blazing Duel langsung dikeluarkan. Cadera udah punya satu WON, mereka siap untuk bisa bertaruh kembali. Kita lihat Caderanya mengantarkan damage yang begitu mematikan, tapi Baloyski pun udah langsung menghilang. Malah sekarang Caderanya hilang duluan. Hanya ada Marquis sendirian. Dan AP Brand sepertinya bisa mendapatkan game yang ketiga. Berakhir wipe out dan kali ini AP Brand mereka mendapatkan poin keduanya. Posisi 2-1. Dan ternyata banyaknya aksi penyelamatan terhadap Kyle TZ yang ditarget. Ada Guiding Wind, ada juga dari Netherrealm. Mencoba untuk layanan terhadap Kyle TZ dan akhirnya dikembalikan keadaannya. Berakhir menjadi wipe out dan Geek harus kehilangan 1 poin kembali. Iya, di game yang ketiga punya badan ya di garis depan. Ada Kaltisi dengan Fredrin. Jadi mereka sangat sustain untuk bisa bermain team fight lama. Dan kembali Matilda berarti dengan build item attack ini akan efektif dan efisien. Iya, Karena ternyata Poviusnya juga kan. Poviusnya juga ada di depan untuk mengacak-acak. Jadi secara untuk Seedling Eagle-nya ini bakal ditahan sampai dengan detik-detik yang terakhir. Gak bakal dilepasin sampai dia nabrak.
Makanya biar damage-nya masuk Biar damage-nya semua full kan. masuk. Tadi hampir aja padahal udah bisa dibalik itu kan, Pove-nya dihilangin sama Abo itu. Ya. Mereka ngejar lagi, Montage juga udah dikeluarkan, Fender, Flicker ke belakang, tapi apalah daya ya. Ada Pew tadi juga ya. Ya. Ada Pew, tembakan Ghost Burster. Yap. Untuk tim fight kumpul. Ya, dan juga tadi look-nya udah bagus banget loh. Dia target ke Super Marco tadi. Dia ngejar sampai Wind of Nature-nya Super Marco ke trigger. Tapi ya pada akhirnya kalau udah nggak tumbang, jadi nggak bisa punya escape tools lagi kan. Yep. Di saat dia lagi berdoa juga nih, Quicksand Guard. Dipukulin Super Marco ya tetap hilang. Iya, dan Super Marco juga jadinya lumayan cepat ya. Iya, bisa cepat dibilang. banget. Tapi Prematur. akhirnya nih akan menjadi milik siapa kita lihat saja. Karena game yang ketiga kali ini berhasil untuk diamankan kembali dari Pew. AP Brand dan View tanpa tumbang. Oh ya, apalagi Paramis. Iya. Enderround punya kan, cover teman-temannya juga selalu bisa. Ini abis diwawancara IC-nya langsung MVP dia. Terus itemnya item jahat. Tuh lihat tuh. Holy Crystal, Divine Glyph. Glowing, Lightning Truncheon juga ada. Mm-mm. Wah, wah, wah. Wah, ini udah ada boostingan semangat kan. Iya Tadi loh. kan Udah ada kakak IC IC itu, datang gitu loh. I am View Fiance atau tunangan. Nah, dan ini dia recap apa yang terjadi di game yang ketiga. Ya di awal memang sudah bermain bagus dari Geeknya, sempat untuk dapetin first blood, tapi itu 1 kill awal saja yang diberikan. Kita melihat bagaimana perform untuk AP Brand, mereka mengunci ya, terutama pergerakan dari Flap TZ. Mengetahui bahwa Ruby yang dipakai ini akan selalu men-trigger kehadiran Povius. Iya. Dan pasifnya itulah yang membuat Flap TZ selalu bisa melakukan zoning out juga. Dan ini sih menurutku ini nunggu yang membuahkan hasil bagi Super Marco. Tidak sia-sia menunggu cukup lama ya. Karena yang tumbang tadi Cadera, Lordnya terbuka dan bisa diambil oleh AP Brand secara gratis juga. Dan tim fight jangka panjang yang terjadi di sini, banyaknya source escape itu udah bagus banget dari looknya. Memang bisa tabrakin ke belakang buat kejar Super Marco-nya. Tapi damage-nya gak ada yang bisa, karena yang lainnya udah di zoning. Iya, terus kepencar-pencar juga Betul. kan. Akhirnya kayak terlihat agak lumayan chaos tuh Iya. fight-nya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang ngejar ke belakang. Tapi ya perbedaan atribut yang jadi pengaruh juga. Akhirnya Geek harus terwipe out dan kehilangan game yang ketiga. Dan 11-2 nggak terlalu banyak kill-nya. Tapi dari segi emblem nih, Ya, mungkin dari Povius-nya sih ini. Povius-nya yang... Strong banget ya di depan. Ya, padahal dia kalau kita bicara soal laningnya ya, Luke ini menang dari laning. Iya Tapi kan? untuk team fight-nya memang untuk Povius-nya ini mengganggu banget. Apalagi Povius-nya, itu punya source escape. Biasanya Povius kalau udah di depan ya udah. Ya udah gitu. One way bisa, ticket ya. One way Bisa nggak ticket. selamat tuh. Betul. Tapi gara-gara ada Matilda Dia pulang lagi dah. bisa pulang lagi. Saya cuy. masih selamat. Oh ya, dengan item buat Flap TC juga tadi ada Clock of Destiny Force. Terus dia langsung build-nya ke defense item, Dominance Ice, Blade Armor juga punya. Sedangkan Luke tetap dengan full attack item. Tapi sekarang tanpa adanya follow up sama sekali di belakang. Ya. Membuat dia sangat sulit, apalagi Cadera tadi. Yap. Mau mendekat juga, wah itu udah ada Super Marco yang kembali sekarang ya. Beda dengan game kedua gak bisa join team fight. Di game ketiga punya Golden Staff, wah ikut team fight ya. Iya, terus-terusan ya. Gak karena kan berhenti. Akhirnya beda dengan Martis yang bisa langsung tumbang. Fredrin kuat banget. Iya, bahkan dia semakin dipukul dia akan semakin menyakiti kan? Yap. Iya dong. Appraisal Fred. Mhm. Kembali lagi SP-nya di cover dengan si Ogwen. Iya, Ini udah Matilda loh 3 game. dan juga 3 game Bruno. 3 game Bruno. Ini kalau misalkan tukeran nih bakal beda lagi. Tapi ya, Iya. Rich Guy 873 gold per menit untuk Super Marco yang free banget dari awal. Damage deal-nya juga cukup konstan. 57.000 sekarang lebih aktif untuk ikut fight. Iya. Dan Marki kali ini juga agak susah ya. Karena dia selalu bisa dipegangin. Berulang kali ketika Marki lagi mencoba untuk masuk, itu dekat dia selalu ada Pew-nya, KLTZ-nya yang tetap masuk, dan KLTZ dengan Fredrin. Ini terlihat cukup sulit untuk selalu bisa dipegang. Brave Assault ini selalu bisa menyelamatkan dia. Hmm. Bermain dengan sangat agresif ya, dan juga bisa tabrak-menabrak pastinya. Dan Ogwen dengan 91% kill participation ya. Ini menandakan bahwa ya poros ini ada di Ogwen dengan Matildanya. Yang typically Matilda damage 3 game udah kita lihat juga.